Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Betul sekali, semangat sekali ya kita untuk menyajikan informasi untuk Anda pemirsa. Ini informasi lainnya akan kami hadirkan adalah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terkait dengan gugatan Wan Prestasi Yusuf Mansur sebesar 98,7 triliun rupiah yang diajukan oleh Zaini Mustafa. Pendiri Yayasan Darul Quran Indonesia itu dapat bernafas lega. Mahkamah Agung menolak gugatan Zaini Mustafa sehingga Yusuf Mansur lolos dari pembayaran 98,7 triliun rupiah. MA menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan perdata yang diajukan penggugat. Sebelumnya, Zaini Mustafa mengajukan gugatan karena merasa Yusuf Mansur ingkar janji atau wan prestasi dalam urusan bisnis. Yusuf Mansur diduga bersama PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, BMT Darussalam Madani, dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Yusuf Mansur dalam jumpa pers mengatakan sangat bersyukur atas doa yang selama ini dilakukan terkabul. Dirinya berterima kasih kepada kuasa hukum yang telah membantu di pengadilan, sebab selama ini mempercayai semua masalah materi pengadilan. Pengurus Yayasan Darul Quran Indonesia bersama keluarga tidak jumawa atas kemenangan kasasi ini. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan dikumpul sana sini gitu. Pengadilan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian gitu. Nggak pernah juga kita menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu. Karena kami berpikir ini bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan, tapi kan harus muhasabah juga sayanya gitu kan. Pendakwa yang memiliki 1.000 santri ini tidak mau menjabarkan materi pembelaan apa yang digelar di sidang kasasi sehingga lolos dari tuntutan puluhan triliun. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita sudah tersambung dengan Yusuf Mansur, pendakwa sekaligus pebisnis yang baru saja lolos dari ganti rugi sebesar 98,7 triliun rupiah. Dan kita sapa langsung Ustadz Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz bisa diceritakan secara singkat mungkin duduk perkara wan prestasi yang ditujukan ke Anda seperti apa sebenarnya? Nggak paham saya juga dari mana hitung-hitungannya bisa sampai 98 triliun itu ya kayak apa? Emangnya saya juga gimana juga gitu. Nggak paham, karena itu saya serahkan ke teman-teman di kuasa hukum, ke pengacara-pengacara, kemudian selebihnya saya menjalani kehidupan seperti biasa aja, ceramah, ngajar, dakwah. Oke, Ustadz, memang sebelumnya kan diajukan gugatan wan prestasi, artinya ada ingkar janji. Memang ada masalah apa sebelumnya dengan penggugat ini? Nggak paham saya, nggak ngerti juga apa yang dituju, apa yang dikejar. Ya saya cuma ngikutin aja, pokoknya udah sangat bertahun-tahun juga. Kelihatannya emang pengen saya susah, pengen saya sulit, pengen saya berhenti berdakwah, pengen saya kemudian malu, pengen saya kemudian bahkan hancur gitu. Nah karena saya nggak paham, ya saya serahkan kepada Allah aja, sambil menjalani seluruh prosesnya dengan mempercayakan kepada tim kuasa hukum. Baik. Ustadz, artinya ini kan penggugat ini adalah rekan bisnis Anda ya Ustadz. Lalu kalau memang ternyata... Bukan. Enggak gitu. Jadi enggak penggugat gitu. Ini siapa Ustadz? Boleh dijelaskan? Nggak paham saya. Beneran nggak paham. Makanya karena nggak paham saya serahkan betul ke teman-teman pengacara aja. Kayak gini lah. Tiba-tiba ada orang berdiri di depan pintu Mbak gitu. Terus teriak-teriak, ngomong-ngomong, mesti ganti, mesti apa. Mbak berhadapan sama siapa juga nggak paham. Oke, tapi Ustadz kenal dengan penggugat ini? Males saya sebenarnya ngobrol kayak begini nih, pengen di hadapan Allah aja gitu. Nggak ngerti saya, siapa di belakangnya juga nggak paham. Oke. Iya. Ustadz tapi kenal sebelumnya saya dengan penggugat?
panjang ini, pokoknya pengennya berterima kasih saja sama Allah, alhamdulillah gitu. Dari kan ini juga Akhirnya bukan kemenangan gugatannya pertama ditolak begitu juga. ya Ustadz? Bukan ini doang, udah dari dulu gua udah banyak ditolak. Cuma dimasukin lagi terus gitu. Dari dulu Baik, udah harapannya ditolak. Ustadz seperti apa ke depannya Ustadz? Iya, semua orang punya tantangan kali ya. Jadi saya anggap ini tantangan masing-masing orang aja gitu. Stigma sebagian masyarakat juga sudah terbentuk sesuai dengan keinginan mereka bahwa saya penipu, saya pembohong. Udah berhasil mereka sebagiannya masyarakat berstigma itu, alhamdulillah. Jadi ya saya menyatakan tidak akan pernah berhenti dakwah, akan terus dakwah aja. Oke, baik. Terakhir mungkin kita mau konfirmasi juga ini Ustadz, beredar kabar ini juga ada tuntutan One Prestasi juga oleh PN Bogor, ini diputus bahwa Ustadz ini harus membayar ganti rugi sebesar 4 miliar, itu seperti apa ceritanya, mungkin singkat saja Ustadz? Iya, nggak paham, lagi banding itu. Lagi banding. Tapi itu Ustadz sama aja. Didampingi oleh pengacara? Kasusnya muter-muter di situ aja, menggunakan orang yang benar-benar asli sedih, menggunakan orang yang asli ketipu, menggunakan orang yang asli kemudian bermasalah, lalu digiring seperti saya yang semua-muanya tuh saya yang nggak paham saya juga. Karena itu kan kita lolos terus dengan izin Allah, alhamdulillah. Ya kalau ada. Tapi sudah ada putusan bagaimana tuh Ustadz? Enggak, biasa aja. Tahu nggak ini kasusnya udah belasan sampai puluhan. Belasan loh. Bahkan puluhan kalau dihitung dari kasus kepolisian, dinaik-naikin kemana-mana, di YouTube-in kemana-mana. Udah nggak jelas. Udah ini mah bukan soal uang lagi ini. Dan ya sudah saya serahkan kepada Allah aja sama tim kuasa gitu aja. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ustadz telah bergabung bersama kami. Semoga masalahnya ini bisa segera selesai ya Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.